Setidaknya saya bisa bagi 3 hal penyebab kegagalan bisnis dalam konteks menjual nih ya. Tetapi berhati-hatilah, bisnis yang cepat berkembang harus lebih berhati-hati daripada yang slow. Harga adalah strategi masuk, tapi bukan strategi bertahan. Tadi abang ngomong soal exposure dari owner. Owner harus tampil. Tapi kemarin kita sempat rame nih di media dan di media sosial soal Rans Nusantara hebat. Kurang terekspos apa ownernya? Raffi Ahmad, Kaisang Pangarep, anak mantan presiden, sama satunya lagi adalah salah satu selebritis paling terkenal di Indonesia. Tapi akhirnya kurang dari 1 tahun Rans Nusantara hebat tutup, pelanggan nggak balik lagi. Owner udah mukanya udah di mana-mana di situ, dan semua orang tahu itu adalah milik mereka berdua. Kenapa masih saja gagal, Bang? Ya. Ketemu lagi di Room for Improvement with Rory Ashari, dan saat ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, seorang sales motivator, penulis, kemudian ahli dalam human capital dan human development, Remaja Tampu Bolon. Bang Jaja, apa kabar? Kabar baik. Tadi aku ngenalinya udah benar belum tuh? Sangat benar. Masih ada yang kurang nggak? Saking banyak ya? Sudah tepat. Okay. Pada akhirnya sebutan-sebutan itu sesuai dengan tantangan yang kita terima. Tapi sampai sekarang saya masih dengan bangga, I'm a sales motivator. Sales motivator. Sibuk apa aja Bang Jaja? Mengajar tentu aja, tapi di antara mengajar itu kan bertemu banyak orang untuk mengenali kebutuhan mereka, hadir di podcast, dan masih mengajar kegiatan utamanya. Oke. Sebelum kita masuk ke ilmu sales, karena kita pengen sharing soal ilmu sales yang seluruh masyarakat harus nonton, khususnya mereka yang ada di bidang sales. Ada satu pendapat menarik yang Abang sampaikan di salah satu buku Abang, bahwa everyone is a salesperson. Yeah. Semua orang adalah sales. Tapi banyak yang merasa, dulu saya juga merasa begitu Bang, bahkan, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa bisnis, saya nggak ngerti soal sales, cara menjual barang ke orang lain. Tapi Abang menyebut semua orang itu adalah seorang sales. Kenapa bisa begitu? Ya, thank you Mas Rory ya. Mas Rory tadi menyebut ini bukunya, Sales in You. Di buku ini memang kalimat pertama adalah everybody is a salesperson. Mengapa? Karena pada akhirnya sales itu bukan profesi, Mas. Seperti profesi orang lihat operation, risk management, atau mengajar. Pada hakikatnya menjadi sales itu bukan karena itu profesi, karena itu jalan hidup. Dan semua orang punya jalan hidup jadi dan sales? Dan melakukan. Contoh, kita dari kecil, mengapa kita ingin jadi ranking 1, 2, 3 di kelas? Karena kita mau orang melihat diri kita kan. Waktu kita interview, kita kan bercerita mengenai apa yang saya punya, apa yang saya akan bantu. That's a sales. Waktu kita di kantor, kita berusaha dekat dengan pimpinan, berusaha dekat dengan rekan sejawat. Itu bagian dari menjual pribadi juga. Jadi menjadi sales itu bukan karena itu profesi, tapi memang kita masih hidup karena masih menjual sesuatu dari diri kita. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu keterampilan, entah itu followers. Itu influencer itu jual apa? Jual database yang besar kan? Jadi mari kita sama-sama perbaiki pengertian sales bukan hanya sebuah profesi. Sales adalah panggilan dan jalan hidup. Wow. Dan bahkan ketika kita misalnya mau melamar kerja, kita pun selling ourselves. Kita adalah menjadi sales betul. Untuk diri kita sendiri. Menarik banget. Tapi ketika semua orang adalah salesperson, tapi ada juga orang atau bisnis yang gagal dalam menjual produknya, Bang. Gagal dalam memasarkan produknya. Kenapa bisa gitu? Ya, perlu kita tahu bahwa gagal itu bukan berarti berakhir. Itu yang penting. Bahkan saya yakin ya, company-company besar dunia pun beberapa itemnya itu bahkan gagal di pasar. And then dia belajar lagi. Kalau gitu apa yang kita mesti lakukan ya? Jadi kegagalan bukan sesuatu yang berarti tidak cocok di sales, tapi setidaknya dia harus belajar mengapa gagal. Nah, kalau saya lihat pemandangan dari UMKM kita yang sekarang lagi marak, kan ada tuh di awal-awal waktu bikin produk, dia ikut binaan, ikut apa, tapi 3 tahun kemudian dia surut. Kenapa? Nah, setidaknya saya bisa bagi 3 hal penyebab kegagalan bisnis dalam konteks menjual nih ya. Yang pertama adalah kurang memahami pasar.
Dia lebih memahami kemampuan dia membuat produk, minat dia, kejagoan dia bermusik. Kalau saya jago main musik, kan saya mesti pelajari market lagi butuh musik apa. Ya, jadi pemahaman pasar adalah hal yang sangat utama untuk kita jauh-jauh dari kemungkinan gagal. Ini memahami pasar berarti juga memahami customer kita maunya apa, butuhnya apa ya. Butuhnya apa dan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Oke. Ya, kita belajar dari paper menjadi ke media digital itu kan perubahan juga. Ya. Jadi pemahaman pasar penting sekali waktu kita memutuskan memulai sebuah bisnis. Nomor satu. Nomor dua. Yang kedua, kita juga mesti tahu dan sadar betul, we are not the only one pembuat makanan, pembuat buku, pemusik. Jadi di antara market yang begitu crowdnya dengan begitu ragam produk, nomor dua adalah pertajam value dari produk. Kita kan merawat rambut juga. Ya. Kenapa kita sekarang ke salah satu salon yang luar biasa besarnya itu? Padahal potong rambut di mana-mana sama. Kenapa? Karena saya sangat cocok dengan value yang mereka tawarkan. Bang Jaja, orang tua di masa depan seperti Bang Jaja itu, mahkotamu itu di rambutmu. Jadi izinkan saya merawat rambutmu sampai masa tuamu. Izinkan saya merawatmu sampai masa tuamu. Itu value yang saya mau. Kalau dulu kan mungkin murah, cepat gitu kan. Yeah. Jadi perjelas, perkuat, pertajam value. Supaya di antara produk yang beragam, yang mungkin sama persis, kelihatan stand-nya. Produk kamu stand out Ya. di antara yang lain. Yang ketiga, kita juga harus sadar kekuatan kita bukan hanya pada produk, pada modal, pada promosi. Tapi daya tahan kita dalam konteks exposure. Ya, pengalaman, ya, pemahaman yang kuat, jaringan, branding. Nah, itu nomor 3 kemungkinan gagal. Dia kurang memiliki exposure yang besar. Ini dalam artian exposure pengalaman jam terbang atau exposure dia terlihat dan dikenal orang, Bang? Ya, campuran antara itu. Ya, makanya pebisnis sekarang juga harus sadar bahwa produkmu dikenal orang, di balik produk itu harus dikenal juga loh. Contoh lah, kebaya kita tahu, tapi kita tahu Navanti kan. Oke. Jadi sekarang itu tidak boleh lagi kita bersembunyi di belakang. Aku ownernya, enggak. Owner pun harus dikenal secara exposure di luar. Karena orang juga mengkonekkan produk karyamu itu dengan kita sebagai ownernya. Oke. Ya, jadi kalau bahasa kerennya CEO harus juga bagian dari paket yang ditawarkan ke market. Not just the product itself, tapi siapa yang punya. CEO atau pemilik harus jadi the face of the company. Gitu. Contoh lah ya, aku tadi udah nyebut salon. Kenapa Pak Irwan harus menyebut Irwan Salon? Tapi dia tahu, belakangan dia tahu, aku punya salon banyak. Ngomong Irwan Tim Salon. Itu brandnya loh. Banyak penamaan yang bisa dilakukan untuk itu. Tapi dia Irwan Salon. Belakangan dia rubah menjadi Irwan Tim Salon. Oke. Jadi exposure Pak Irwan luar biasa. Oke. Tadi Abang ngomong soal exposure dari owner. Owner harus tampil. Tapi kemarin kita sempat rame nih di media dan di media sosial soal Rans Nusantara hebat. Kurang terekspos apa ownernya? Raffi Ahmad, Kaisang Pangarep, anak mantan presiden, sama satunya lagi adalah salah satu selebritis paling terkenal di Indonesia. Tapi akhirnya kurang dari 1 tahun Rans Nusantara hebat tutup, pelanggan nggak balik lagi. Owner mukanya udah di mana-mana di situ, dan semua orang tahu itu adalah milik mereka berdua. Kenapa masih saja gagal, Bang? Ya, good question. Exposure dalam hal ini adalah mix atau kombinasi yang kuat antara keterkenalan seseorang dan kekuatan dia di bidang yang dia ambil. Karena seperti kita tahu Raffi Ahmad kan banyak bidang diambil kan. Ya. Exposure-nya dia memang betul secara publicity, celebrity dia sudah sangat kuat. Tapi pemahaman terhadap bisnis-bisnis baru yang diambil itu penting sekali. Dia menguasai kuliner. Ya. Dan tentu saja paketnya juga tidak hanya karena itu, tapi kalau belajar mengenai tempat yang disebut tadi itu, saya sudah ke sana, ternyata lokasi juga menantang loh. Jadi khusus kasusnya itu saya rasa bukan karena exposure-nya kawan kita, tapi karena secara lokasi, penetapan lokasinya agak menantang. Jauh dari BSD, jauh dari keramaian. Misalnya orang mau ke sana pakai kereta, cukup jauh. Misal mall, jauh. Jadi sekarang mau orang makan di mana, ya mendingan di food hall aja yang ada di mall gitu kan.
Dan saya belajar dari situ juga, mereka mengapa menutup itu cepat. Pasti secara bisnis mereka tidak mau bleeding terlalu lama. Jadi segera cut supaya loss-nya nggak berkelanjutan. Dan saya dengar mereka sedang siapkan konsep baru. Entah itu lokasi baru, yang benar-benar baru, tapi mereka serius akan come dengan satu yang memang masih di bidang yang sama tapi dengan strategi baru. Maka dari itu mereka bilang bahwa mereka akan tutup sementara. Ya. Ini artinya kita harus berkeputusan untuk cut loss kalau misalnya memang rugi biar nggak semakin besar, Ya. tapi come back with another strategy gitu Yes. ya. Ini bukan karena sentimen publik terhadap dua sosok ini yang menyebabkan satu bisnis turun, Bang, kalau menurut Abang? Nggak, apalagi urusan perut kan kadang-kadang nggak terlalu dekat ke situ ya. Kalau Gitu ya? kalau produk-produk tertentu iyalah yang menyangkut agama, yang menyangkut ini. Tapi kalau makanan sih saya rasa nggak. Selama menarik, enak dan cocok buat mereka agak jauh lah dari sentimen-sentimen pribadi. I see. Ngomong-ngomong soal makanan nih, Ya. salah satu industri yang menjanjikan tapi Ya. juga gampang banget turunnya atau matinya adalah F&B, food and beverage. Ya. Dan kita tahu kemarin ada satu brand teguk minuman yang di tahun 2023 kalau nggak salah IPO, tapi bahkan di tahun 2024 mereka menutup 100 gerai. Dan sekarang tinggal 30-an atau 40-an kalau nggak salah gerai yang tersisa. Mixue waktu itu juga di mana-mana. Bahkan dia disebut sebagai penghuni ruko kosong. Ada ruko kosong di mana pasti ada Mixue di situ. Oke. Tapi sekarang Mixue juga harus menutup gerainya, Bang. Dan kalau kita lihat Mixue sekarang udah nggak seramai dulu, bahkan sepi. Iya, iya. Apa yang terjadi, Bang? Ya. Di tengah masyarakat Indonesia yang kita tahu masyarakatnya adalah FOMO, suka antusias di awal, tapi terus akhirnya ya udah kalau misalnya mereka nggak cocok atau mereka udah merasa nyobain, mereka kan menghilang gitu aja. Ya. Kalau saya lihatnya sebuah pepatah ini yang paling common di mana-mana. Easy come, easy go. Sesuatu yang agak meledak di awal itu bahaya juga. Jadi itu penting kita sadari bahwa tren adalah salah satu momentum yang kita bisa pakai. Orang lagi suka. Atau FOMO pakai aja nggak apa-apa. Tetapi berhati-hatilah, bisnis yang cepat berkembang harus lebih berhati-hati daripada yang slow. Kenapa itu? Kenapa? Karena biasanya orang akan larut melihat prestasi jangka pendek itu. Mereka mengira, oh loyal nih customernya. Ternyata asik, buka. Ya, jadi sebaiknya kalau kita menggunakan momentum FOMO atau tren masyarakat untuk memulai bisnis, segera siapkan konsep bisnis jangka panjang. Karena dengan demikian kita tidak menganggap euforia 3 bulan, 4 bulan, setahun ini sebagai salah satu keberhasilan. Ini hanya strategi masuk, tapi bukan strategi bertahan. Oke. Ya, jadi nggak ada masalah kalau kita menggunakan minat atau kesukaan masyarakat untuk memulainya, tapi persiapkan strategi bisnis, konsep bisnis yang jangka panjang. Jadi jangan artikan euforia di awal sebagai loyalitas ya. It takes time. Karena itu dua hal yang berbeda. Ya, betul. Oke. Kadang-kadang yang menjadi penentu suatu produk berhasil atau enggak itu adalah faktor harga. Apakah memang harga harus murah untuk survive? Good question. Harga adalah strategi masuk, tapi bukan strategi bertahan. Makanya kalau kita lihat, even di makanan yang buy online, itu waktu dia masuk market dia bikin harga bagus. Entah itu harganya nggak dikurangi, tapi buy one get one itu kan harga juga. Betul. Kadang ada jam tertentu. Singkatnya dia mengurangi profit di awal, tapi bukan untuk selamanya. Nah, Jalan masuk pertanyaannya, tapi bukan untuk bertahan. ya taktik. Jadi harga yang diturunkan adalah taktik untuk masuk ke market, tapi bukan taktik untuk bertahan. Nah pertanyaannya, kalau memang ada sebuah produk yang memang sudah harga segitu, nggak mungkin diturunkan lagi, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Jadi katakanlah premium brand, kan kita nggak bisa turunin barang. Ya, jadi khusus produk-produk yang memang secara harga sudah nggak mungkin turun, berarti Anda harus sadari waktu orang beli produk dengan harga tinggi, apa yang diharapkan orang? Ada dua hal yang selalu menjadi pemicu kenapa orang beli produk-produk dengan harga mahal. Sebut saja premium brand. Ada dua hal. Yang pertama, udah pasti di kepala dia menuntut quality.
kualitasnya cocok nggak? Jadi kalau ternyata kualitas yang dia beli dengan harga yang dia beli nggak ada, ya dia nggak akan loyal. Ya, supaya gampang, kenapa orang masih naik bisnis kelas? Padahal jaraknya dengan ekonomi cuma setengah meter kali ya. Karena dia tahu. Tapi harganya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, karena dia tahu kualitas saya di situ bukan kualitas kursinya loh Mas, kualitas orang yang di sekitarnya. I see. Waktu nunggu dia bertemu banyak orang di lounge. Ya, even memposting pun dia kan lebih merasa punya nilai kan. Jadi kalau Anda udah set produk Anda menjadi kategori premium, make sure quality-nya sesuai dengan harganya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diharapkan orang dengan memberikan produk-produk yang mahal? Dia punya ekspektasi. Ekspektasi ini terpenuhi nggak? Ekspektasi orang beli mahal itu apa? Pakai ini, dia berekspektasi apa? Orang lihat saya bisa masuk ke komunitas ini. Ya, jadi jangan hanya menjual produk yang mahal, make sure itu quality-nya sesuai dengan harganya. Yang kedua, ekspektasi dia beli itu tercapai. Ada tas sampai ratusan juta, ada tas miliaran. Kadang-kadang kan orang kan bertanya, sekaya apa? Katakanlah benar-benar kaya. Bukannya dia bisa pakai uang itu untuk yang lain. Ya, pertama dia tahu kualitasnya. Bisa 20 tahun loh itu tas. Makanya sampai ada tas vintage. Ya, ada loh tas yang sudah 30 tahun, umurnya 50 tahun. Ya karena kualitinya. Tapi menarik juga sih, Abang tadi bilang bahwa dengan memakai brand itu bisa masuk ke kalangan mana. Ini banyak socialite di Jakarta yang syaratnya untuk masuk ke suatu komunitas, walaupun ini adalah syarat tidak tertulis, adalah punya tas Hermes. Ya, karena itu kan ekspektasi itu kan. Ekspektasi dia mau masuk ke komunitas-komunitas baru. Itu ekspektasi yang tidak pernah tertulis, tapi banyak itu terjadi. Bukan hanya soal tas itu ditenteng atau kualitasnya bagus. Dengan memakai itu dia akan bisa naik level. Betul. Dan akhirnya diterima oleh lingkungan. You cannot change people before you diterima. Nah, salah satu daya terima itu adalah ya dia menggunakan sesuatu yang sama dengan teman-temannya pakai. So, apa yang mesti dilakukan orang ketika dia bersikukuh saya akan menjual barang saya dengan harga yang premium, harga yang mahal? Apa yang harus dilakukan agar dia tetap bisa menjual dengan harga premium itu? Ya, good question. Putuskan jangan turun lagi. Berarti kita harus berkomunikasi dengan value yang tepat. Ini yang lebih dahsyat, ke orang yang tepat. Garuda Executive Lounge itu tidak dipromosikan di media-media yang mass. Karena dia mau dibaca di media-media yang memang tujuannya orang-orang yang mau. Jadi begitu brandmu adalah brand yang memang mau premium, dua hal yang kita sadari, berkomunikasilah dengan value yang tepat dan ke orang yang tepat. Jadi value-nya harus sangat jelas, yang kedua ke orang yang tepat. Jadi berkomunikasi dengan value yang jelas ke orang yang jelas. Oke. Ketika kita sudah memutuskan bahwa this is a premium brand, premium product, tapi ternyata market melemah, daya beli melemah karena very niche. Tadi Abang mengatakan komunikasikan di tempat yang tepat dengan value yang tepat. Yes. Apa yang harus dilakukan ketika permintaan melemah, sales turun, padahal kita sudah terlanjur premium brand dan kita nggak mungkin jor-joran obral diskon kan Pak? Iya. Apa yang harus dilakukan? Merugi kan? Kalau kita lakukan itu. Image kita juga hancur. Sementara kehidupan harus jalan, misalnya karyawan kita. Employee kita kan harus tetap bersama kita, berkreasi, berinovasi. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda memang selama ini menggarap pasar-pasar premium, tetap. Tapi mungkin saatnya Anda masuk ke second brand. Ya, quality-nya bukan berarti buruk, tapi quality-nya tidak sepremium yang atas. Sehingga Anda punya market yang atas ini, Anda punya market yang dan ini lebih besar loh. Ya, bahkan produk-produk tertentu yang sekelas LV pun itu melakukan hal yang sama loh. Dia dengan sengaja bikin aksesoris LV, strap LV, cincin LV. Berapa sih harga cincin? 6 juta nggak sampai. Ini juga kayak Garuda dan Citylink misalnya. Garuda, Citylink, Batik dan Lion. Even penerbangan luar, Cathay Pacific kan dengan sengaja bikin Jetstar. Karena Cathay Pacific itu di level penumpang tertentu, tapi Jetstar kemana-mana. Ya, jadi
hal yang bisa dilakukan kalau market Anda makin sempit di situ, bukan pindah ke industri lain, masih baju yang sama, brand yang sama, tapi mungkin ada sedikit identitas yang baru. Masuk ke second layernya dia. Oke. Sekarang adalah ilmu sales untuk karyawan, Bang. Ya. Kalau tadi untuk pengusaha, untuk UMKM, brand, ya. untuk brand manager, untuk UMKM juga. Sekarang adalah untuk karyawan. Kadang-kadang karyawan, ini bukan kadang-kadang sih, karyawan yang ada di ranah sales selalu stres tiap bulan karena dikejar-kejar oleh sales. Tapi sebenarnya strategi ini efektif nggak sih untuk memacu orang agar berprestasi? Apakah harus menekan orang ditakut-takuti dengan misalnya ancaman PHK? Kalau kamu nggak mencapai sales 3 kali berturut-turut kamu akan dipecat. Atau SP. Atau SP. Atau dengan reward. Kalau misalnya kamu mencapai sales selama 3 bulan, kita berangkatin umroh misalnya. Lebih efektif yang mana? Dan apakah bisa dua hal ini, reward and punishment, digabungkan untuk mereka yang ada di sales? Ada bisnis tertentu Mas Rory yang memang efektif harus ada paket itu. Dengan segala apresiasi, dunia asuransi Mas nggak akan jalan tanpa insentif. Tanpa trip, itu janjian tripnya itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Dan ternyata ampuh. Karena mecut orang. Karena saudara kita yang bergerak sebagai agen asuransi ini memang hidupnya di situ. Dia tidak akan bisa hidup hanya dengan gaji pokok. Tapi dia bisa mengambil kesempatan besar dengan insentif program yang sangat menantang. Ya. Jadi bagi saya insentif itu juga sesuatu yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah di dunia asuransi sendiri, apakah orang bertahan karena insentif? Itu pertanyaan yang lebih berikutnya kan. Ada loh 5 tahun sudah nggak lagi. Tapi ada agen saya di beberapa asuransi 30 tahun. Apa karena insentif? Tidak. Dia senang membangun orang-orang. Dia punya agen-agen yang lebih bertumbuh lagi. Ya, jadi saya merasa bahwa premi yang disumbangkan ke company itu harus dikembalikan sebagian kepada agen. Dan itu membuat dia punya kemampuan untuk melangsungkan kehidupan. Jadi kekuatan insentif ini hanya jangka pendek Mas Rory. Yang membuat orang bertahan adalah emang dia punya dorongan menjadi apa di masa depan. Tadinya dia agen Mas. Sekarang dia menjadi pemilik agen. Kan berbeda. Yang tadinya dia seorang diri, sekarang setelah 20 tahun dia punya 1000 agen. Ya tentu saja hasil penjualan di bawah ini berdampak langsung ke dia. Di bank sekarang Mas Rory, beberapa bank menggunakan insentif buat pencari tabungan, KPR. Tapi ada satu bank yang tidak memberikan insentif, padahal dia menangani customernya ini customer premium. Saya tanya ke dia, bro, kamu pengelola uang 500 miliar, kadang dapat dana 1 triliun, jadi kamu nggak dapat komisi di situ? Nggak dapat bang. Kenapa? Memang bank ini sudah jadi bank pilihan masyarakat. Lalu apa yang? Jadi apa yang menurut kamu bertahan? Gak mau disebut ya. BCA itu tidak lagi memberikan bonus kepada RM-nya dia di premium brand. Oh, ini BCA. Karena memang BCA sudah merasa bank kita sudah cukup solid dicari orang. Tapi tugas RM bukan lagi mencari dana, tapi memaintain dana. Jadi maksud saya kita tidak bisa generalis lagi bahwa semua bank kasih komisi. Semua asuransi kasih komisi. Itu di awal iyalah. Tapi kalau sudah customernya cukup settle, base-nya sudah cukup kuat, ya tentu saja nggak efektif lagi. Tapi yang ditawarkan ke mereka adalah karir path-nya. Ya, jadi kepala wilayah di masa depan, jadi RM. Dan kita pun sebagai customer juga percaya bahwa kalau nabung di BCA ya aman. Iya, karena memang sudah jadi bank pilihan. Kan dunia juga mengapresiasi. Internasional mengapresiasi bank besar. Jadi kita tidak boleh dibutakan oleh insentif. Tapi kita harus tahu bahwa pada akhirnya karir kita lebih penting daripada insentif yang jangka pendek. Misalnya saja orang jualan produk yang sama, kompetitor semua jualan yang sama. Ini misalnya kalau agency misalnya, agency kreatif. Atau entah itu PR agency, marketing agency. Produknya sama. Kompetitornya sama. Apa yang harus kita lakukan agar kita dilihat berbeda? Kalau produkmu sudah sama dengan yang lain, harganya pun sama. Agency fee kan nggak bisa macam-macam sekarang. Udah di 5-7% kadang-kadang. Berarti apa yang harus dibangun? Pengalaman dengan Anda.
Once pengalaman itu betul-betul di sebuah event, dia lihat, percayalah, itu lebih menjamin kita tetap ada di industri itu daripada kita berkompetisi di harga. That's why kalau kita ngajar Mas Rory ya, of course saya deliver, tapi pengalaman itu kan pengalaman peserta Mas Rory. Yeah. Pengalaman CEO yang tidak di kelas itu apa? Kita harus laporkan bagaimana anak-anak belajar. Foto-fotonya kita kirimkan kepada BOD sehingga BOD merasa senang sekali. Kalau kamu ngajar, gua nggak ikut di kelas tapi gua ngerasain loh. Apa saja komentarnya, ada pertanyaan-pertanyaan tajam. Karena yang memutuskan kelas ini masih berlanjut atau tidak kan bukan peserta. Ya, jadi begitu Anda diperhadapkan pada bisnis industri yang harganya mirip, semuanya mirip, make sure Anda membangun experience. Orang lupa apa yang dimakan, orang lupa apa yang diminum, orang lupa apa yang dipakai, orang lupa apa yang dilihat, tapi orang tidak lupa apa yang dialami. Oke. Jadi para agensi itu bangun pengalaman dengan customermu karena pengalaman itu akan menciptakan trust. Nah, begitu trustnya tinggi, kamu naikkan agensi fee-mu. Jadi jangan itu duluan, fokus kita adalah orang ini level puasnya kita seperti apa. Jadi jangan berperang dari segi harga, tapi berperanglah dari segi pengalaman yang ditawarkan. Ya, dan itulah yang membangun trust secara jangka panjang. Ini juga yang membedakan misalnya kalau saya di industri di bidang misalnya MC atau event gitu Bang. Betul. Kenapa MC, saya sering banget dikomplain ekspektasinya Mercy tapi harga yang ditawarkan harga bajai. Jadi komplain juga mereka dengan rate card kita gitu jadi kan. ekspektasi pengundang itu Mercy. Tapi kamu harus budget, bisa membawakan event ini dengan gaya Mercy. Tapi budgetnya bajai. Tapi kadang-kadang kita harus nekat ambil untuk membuktikan. Nggak apa-apa paket pertama ya Mas ya. Tapi begitu dia lihat, ya udah paket kedua nggak boleh lagi segitu. Nggak boleh lagi. Paket kedua kamu udah addicted, ya kita kembali ke rate card normal ya. Betul. Kayak tadi berarti strategi untuk masuk ke pasar yang baru adalah dengan harga. Taktik. Ya. Dengan harga perkenalan. Tapi rate card-nya jangan dirubah loh. Ya, enggak. Misalnya lagi negosiasi begitu, tiba-tiba ada rate card yang baru, tetap dengan rate card yang sama. Tapi khusus yang ini kita masuk dengan sedikit disadari ini hanya taktik masuk. Pemancing. Oke. Bang Jaja, sekarang banyak banget pengusaha, influencer apapun itu, yang jualan dengan cara flexing. Naik private jet, dia punya rumah yang begitu mewah, mobil yang bagus, dan dia flexingin, pamerin dengan sengaja di media sosial. Sebenarnya itu efektif nggak sih untuk jualan? Dan tujuannya sebenarnya apa, Bang? Ya, kita harus sadari ya tujuan orang flexing itu apa. Sebenarnya itu kan membangun mimpi. Nah, mimpi siapa? Mimpi para resellernya. Nah, dalam teori visual itu Mas Rory mengambil porsi 80%. Jadi kalau secara visual ownernya ini terlihat hidupnya baik, berkelimang harta, itu akan masuk ke otak bawah sadar dia. Ya, kalau kita perhatikan kan lebih banyak yang video dan foto daripada yang dia tulis. Artinya ini yang ditarget adalah reseller, bukan customer. Bukan market. Jadi kita jangan salah membaca, tujuan para owner ini membuat hal-hal seperti itu dalam rangka mendorong para resellernya itu bekerja lebih keras. Bahkan dia pernah bilang, kalau aku membangun ini 10 tahun, kau cukup 5 tahun. Karena dulu aku makin bikin produk. Sekarang produknya udah jadi, kau tinggal jual. Kau lebih cepat daripada saya. Tapi masalahnya yang flexing ini dari sisi produk juga banyak dikatakan menipu. Banyak dikatakan overclaim. Ya. Banyak dikatakan justru malah mengandung bahan-bahan yang berbahaya begitu. Artinya dengan si owner ini flexing, customer sebenarnya juga dirugikan dong. Karena yang dia kampanyekan tidak fokus pada produk. Dan akhirnya customer pun juga dengan mudahnya tertipu begitu. Ya, tentu saja itu banyak hal yang sedang dianalisa ya mengenai keperluan masyarakat, bahkan BPOM sudah turun ya. Tapi yang kita mau soroti adalah langkah yang dilakukan oleh para owner harus dibaca dengan jelas oleh semua pihak. Kalau Anda posisinya sebagai pembeli, ya Anda jangan lihat flexing itu sebagai bahasa buat Anda. Anda fokus saja kepada kualitas produknya. Tapi kalau Anda memang bagian dari reseller, ya positif aja lihatnya. Betul juga, saya bisa seperti dia. Ya, jadi yang salah adalah masyarakat menilai flexing ini sebagai tujuan ke dia. Kemudian melihat kenyataan ada yang di luar ekspektasi dia dari sisi produk. Yang dihantam jadi dua.
produknya dihantam, orangnya dihantam. Karena flexing itu. Jadi sebenarnya kalau memang kita sudah bisa menikmati hal-hal yang besar, nikmati aja. Tapi tidak pada tempatnya kita publikasikan secara berlebihan. Ya, Mas Roy, saya cerita sekalian ya. Tadi malam saya ketemu sama salah satu pengajar. Sebelum mulai meeting, pertanyaan itu mengagetkan saya. Bang Jaja sebelum mulai diskusi, Bang Jaja sekarang pakai Alphard ya. Loh kenapa? Luar biasa loh. Kenapa? Belum ada pengajar seperti kita pakai Alphard. Padahal kalau dipikir-pikir saya sudah 15 tahun ngajar, 20 tahun jadi bankers. Di tahun ke-35 ini loh Mas Rory, saya baru pakai Alphard. Dan saya juga gak perlu tunjuk-tunjukin ke orang karena memang waktunya kita menikmati. Sebelumnya ya pakai mobil biasa. Rumah kita tetap di Bintaro. Tapi saya beli satu rumah lagi untuk persiapan pensiun. Jadi maksud saya bangunlah asetmu untuk persiapan masa depanmu. Tapi kalau tujuannya ke reseller, punyalah cara yang baik, tidak perlu ke masyarakat. Ya udah resellermu aja kumpulin, bangun mimpi, presentasi, bikin satu game sehingga dream mereka itu positif karena melihat kita bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya ini juga yang dilakukan oleh industri asuransi misalnya ya kan. Jangan mengumpulkan agen-agen dan dibangun mimpinya tanpa harus menunjukkan flexing apa yang dia punya. Dan kita tidak tahu flexing itu barangnya dia sendiri atau sewa gitu kan Bang sebenarnya. Di dunia asuransi kan sering kata-kata ini freedom financially. Itu kan salah satu hal yang dibangun secara positif di asuransi. Sampai kapan kamu bekerja seperti ini? Harus ada masanya kamu freedom. Itu dibangun dari pertama dia jadi agen loh Mas. Tapi freedomnya nggak digambarkan dengan punya ini, tapi kehidupan yang lebih settle, bisa punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang wajar. Jadi flexing adalah pilihan, tapi jangan sampai flexing itu akhirnya membunuh kita sendiri. Sekarang untuk pebisnis baru, pebisnis pemula yang orang akhirnya keluar dari kantor, dari pekerjaannya atau kena PHK, kemudian membangun UMKM sendiri. Saran pertama yang harus mereka lakukan dari Abang apa? Ada 5 hal yang saya mau bagi ya. Bagi Anda yang memutuskan entah setelah pensiun Anda mau jadi pebisnis atau sekarang Anda sudah pebisnis baru. Nomor 1 adalah jangan mengikuti tren. Tren itu sementara. Ya, yang harus kalian betul-betul kuasai adalah pahami pasar. Kembali ke pertama tadi. Ya, itu 1. Bikin produk, bikin layanan, bikin apapun bukan karena tren, tapi karena pasar yang kita pelajari. 1 itu. Yang kedua, hai para pemula, jangan menganggap teman dan keluargamu sebagai pasarmu. Tapi biasanya itu kan starting point. Betul, untuk memulai. Tapi kalau mereka sudah beli semua itu baru 2% loh. Jadi sangat naif kalau kita merasa aku punya keluarga, aku punya teman banyak. Even followersmu belum tentu itu jadi market yang sustain ke depan. Ya, lagi-lagi pasar tadi nomor 1 kan. Dan yang ketiga adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan tiba-tiba bikin 100 outlet. Jangan tiba-tiba buka gerai di mall yang prestius. Mulai yang kecil-kecil aja. Yang kecil paling kecil apa sih? Masuk di media sosial. Bikin gerai di medsos itu kan kecil. Online delivery ya. Itu yang paling penting, mulai dari yang kecil. Dan yang berikutnya adalah bersiaplah untuk terus beradaptasi. Nggak ada produk di dunia ini yang bertahan dengan jangka waktu yang lama. Asal muasal saya masuk ke dunia sales, ke dunia motivator Mas Rory adalah spesifik menjadi motivator sales. Tapi di perjalanan saya lihat loh yang perlu dimotivasi kan bukannya sales, operation, karena apa yang dikerjakan oleh risk management, IT, bahkan BOD, bahkan komunitas, asosiasi. Jadi beradaptasi. Materimu harus beradaptasi, produkmu beradaptasi, dan bukannya memang kelangsungan hidup karena beradaptasi. Ya, jadi lakukan adaptasi secara sadar, bukan karena tiba-tiba sales turun. Dengan sadar ya. Yang terakhir, ini kelihatannya simple tapi memang ini yang paling menentukan jangka panjang. Bukan hanya membangun produk, bangunlah branding. Apa sih bedanya sales, marketing dengan branding? Saya kasih dengan kalimat yang simple aja. Sales untuk orang beli. Marketing untuk orang kenal. Branding untuk orang ingat.
Jadi kalau Anda hanya Ini fokus ke jualan, ilmu baru nih. sales itu of course harus beli. Kalau enggak kita bagaimana membayar karyawan? So sales itu adalah untuk Anda dibeli, marketing untuk Anda dikenal, begitu banyak produk sejenis. Tapi setelah dikenal, ingat nggak? Bangunlah branding. So remaja Tampu Bolon lebih diingat daripada materinya apa. Ya, ya. Mas Rory lebih diingat. Mas Rory yang di TV dulu kan, yang MC itu kan, yang pebisnis itu kan, Mas Rory yang diingat orang. Brandnya bisa besok-besok jadi madu, bisa jadi minuman sehat. Because orang ingat personal brandingnya Mas Rory sangat bagus. Suka olahraga dia. Dia sangat sering berbagi makanan sehat, hidup sehat. Dia sangat mencintai anak-anak yang berkekurangan. Jadi personal brand itu yang selalu membuat orang ingat Mas Rory. Sehingga apapun yang Mas Rory sodorkan ke depan, karena personal brandnya bagus, bukan selalu terjual, tapi lebih mudah untuk diterima. Oke. Ini artinya akan ada episode 2 soal personal branding ya Bang? Yes, betul. Oke, Bang Jaja, thank you banget buat Yes. ilmu dagingnya hari ini. Ya. Aku senang banget sih Abang bisa sharing. Tapi mungkin statement terakhir deh sebelum kita say goodbye. Apa yang ingin Abang sampaikan ke masyarakat, khususnya mereka yang ada di sales atau mereka yang nggak punya rasa percaya diri untuk menjadi seorang salesperson? Ya, setiap pagi Mas Rory saya menuliskan satu quote, dan sebagai penutup quote yang tadi pagi saya sampaikan. Apa kemewahan yang paling tinggi di dunia? Orang bilang punya rumah besar, punya pesawat pribadi, punya berlian 50 karat. Tapi saya baru menemukan satu hikmat tadi pagi. Kemewahan yang tertinggi di dunia adalah ketika kita mampu menikmati apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau Anda jadi sales sebelum beruntung mencapai targetnya, coba nikmati dulu. Jadi penyanyi albumnya belum laku, nikmati dulu. Karena di proses menikmati inilah kau akan sampai ke tujuan. Ya, jadi semua orang bisa jadi sales kalau dia menikmatinya. Tapi menyapu rumah pun bisa amburadul kalau kita nggak menikmatinya. Jadi kemewahan tertinggi di dunia adalah menikmati apa yang kita kerjakan. Yang sedang dikerjakan. Bang Jaja, thank you banget ya. Thank you Mas Rory. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Yes.